Pernahkah kamu merasa seperti akhirnya terbebas saat lulus dari sekolah atau kuliah? Rasanya luar biasa, bukan? Setelah bertahun-tahun terbebani tugas dan rutinitas, kini akhirnya kita telah siap menghadapi dunia sebagai orang dewasa. Dan mungkin kamu pun berpikir, sekarang giliran saya jadi orang sukses, membagikan orang tua, dan meraih semua yang sudah saya impikan sejak lama. Tapi, apakah semuanya akan berjalan semulus itu? Beberapa minggu berlalu sejak lulus, dan perlahan, kita melihat dunia nyata mulai menyapa dengan segala tantangannya. Kebebasan yang awalnya kita rasakan sangat indah, mendadak jadi makin berat. Tiba-tiba, kau menyadari bahwa menjadi dewasa tidak sesederhana yang dibayangkan. Awalnya, kau mungkin sangat optimis, tapi semakin lama, masalah demi masalah bermunculan satu persatu. Kayak kesulitan mencari pekerjaan, tekanan finansial, dan berbagai tanggung jawab lainnya yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Dan parahnya, saat kita sedang berjuang dengan kehidupan, media sosial malah menjodohkan kenyataan lain. Kita melihat teman-teman atau bahkan mantan tampak bahagia, sukses dan menikmati kehidupan mereka. Sementara di sisi lain, kamu di sini merasa sangat bingung dan stagnan. Kenapa hidup saya belum seenak mereka? Kenapa ya perasaan bahagia itu bisa hilang begitu cepat? Kenapa kita yang baru saja merasa bebas dan bahagia tiba-tiba kecewa lagi? Dan kenapa sepertinya kita sulit merasa benar-benar kaya atau bahagia? Apa yang sedang terjadi di dalam diri kita? Ternyata ada penjelasan ilmiah untuk menjawab semua hal ini. Jadi, ada sebuah penelitian yang dilakukan pada dua kelompok orang. Kelompok pertama diberitahu bahwa mereka punya 70% peluang untuk berhasil. Sedangkan kelompok kedua diberitahu ada 30% kemungkinan mereka akan gagal. Walaupun secara statistik peluangnya sama, ternyata hasilnya berbeda. Kelompok pertama jadi lebih positif, sementara kelompok kedua malah jadi merasa pesimis. Kenapa bisa begitu? Ternyata dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa otak kita itu memang cenderung lebih cepat peka terhadap informasi negatif dibandingkan informasi yang positif. Sehingga kita akan lebih mudah terpaku pada kemungkinan terburuk yang akan terjadi daripada fokus melihat peluang atau hal-hal baik yang akan atau sudah terjadi. Nah, pengalaman ini mirip dengan yang kita alami setelah lulus. Saat di awal, kita pasti akan merasa bersemangat dan optimis. Tapi begitu rencana kita berantakan dan tidak berjalan mulus sebagaimana yang kita hayalkan, maka rasa kecewa pun mulai muncul, sehingga membuat kita merasa seperti seakan dunia ini enggan memberi kita kesempatan untuk sukses dan bahagia. Kenapa begitu? Karena otak manusia memang memiliki kecenderungan lebih kuat terhadap pikiran negatif, membuat kita lebih memikirkan kegagalan dan terus membandingkan diri kita dengan orang lain, daripada merasakan kebahagiaan diri kita sendiri. Inilah sebabnya mengapa rasa senang kita cepat menghilang, sementara kekecewaan kita bisa bertahan jauh lebih lama. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari siklus negatif ini? Adakah hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih bahagia dan berfokus pada kehidupan kita sendiri tanpa terbawa arus perbandingan? Tentu saja ada. Berikut 5 hal yang biasa saya lakukan. Pertama, buat jurnal kebahagiaan. Saya biasanya meluangkan 5-10 menit setiap hari untuk menulis 3 hal yang membuat bahagia atau bersyukur di hari itu. Tidak harus hal besar. Bisa sederhana, hari ini bisa makan enak, atau bisa bertemu teman lama. Dengan coba menuliskannya, kamu akan melatih otak jeniusmu untuk fokus pada hal-hal positif. Bayangkan saja, kalau setiap hari kamu fokus pada kebahagiaan kecil, lama-lama pikiran negatifmu akan terhapus dengan sendirinya. Kedua, fokus pada tujuan jangka pendek. Kadangkala kita itu sering terjebak dalam tujuan besar yang terasa jauh. Untuk itu, cobalah untuk menetapkan tujuan kecil yang bisa dicapai dalam waktu dekat. Misalnya, daripada langsung berpikir, saya mau punya penghasilan 1 miliar per bulan. Coba tetapkan tujuan realistis seperti saya ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai minat saya dalam 6 bulan ke depan. Ini akan membuatmu menjaga semangat dan memberi rasa pencapaian kecil yang berkesinambungan. 3. Ciptakan rutinitas pagi yang positif. Coba renungkan apa yang biasanya kamu lakukan sebegitu bangun. Jika biasanya kamu langsung membuka media sosial, coba gantikan itu dengan aktivitas positif seperti olahraga ringan, meditasi, atau membaca buku. Dengan memulai hari secara positif, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan hari itu. 4. Pikirkan siapa saja yang ada di sekitar kamu.
Lingkungan pertemanan yang suportif dapat sangat berpengaruh pada pola pikir kamu. Jadi, pertimbangkan lagi untuk lebih banyak berada di sekitar orang yang mendukungmu menjadi versi terbaik dirimu. 5. Mengatur keuangan dan bijak. Jika masalah keuangan sering menjadi beban pikiranmu, saatnya membuat anggaran sederhana. Mulailah dengan menabung dan pastikan ada dana darurat. Dengan memiliki kontrol finansial, rasa amanmu akan meningkat, yang tentunya juga mendukung kebahagiaanmu. Jadi, siapkah kamu untuk mengambil langkah pertama untuk mengatur keuanganmu? Terakhir dari saya, daripada terus terjebak dalam perasaan negatif dan perbandingan, kenapa kita tidak mencoba untuk melakukan hal-hal kecil tadi? Kebahagiaan memang tidak datang begitu saja, tapi dengan usaha konsisten, kita bisa mencapai hidup yang lebih bermakna dan tenang. Lalu, coba tanya dirimu, apa langkah kecil yang akan kamu lakukan hari ini dan mengubah cara berpikirmu? Oke, itu saja untuk kuliah kehidupan kita hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Kompasti bisa. Sampai jumpa di video berikutnya.